Arsitektur rasionalisme dan arsitektur Art Deco. Arsitektur rasionalisme. Dalam dunia arsitektur, terdapat banyak sekali jenis konsep yang bisa diterapkan dalam sebuah karya arsitektur. Salah satunya adalah konsep rasionalisme yang mulai dikenal pada awal arsitektur modern, yang bermula pada awal abad 16 hingga abad 19. Ada beberapa teori rasionalisme yang dikemukakan, namun dari beberapa teori rasionalisme yang telah dikemukakan, semuanya mengacu pada satu maksud, yaitu fungsi bangunan. Oleh sebab itu, rasionalisme sering disebut juga dengan fungsionalisme. Rasionalisme dalam karya arsitektur itu sendiri adalah penerapan konsep rasionalisme ke dalam sebuah bangunan arsitektur secara benar, baik dari segi fungsional, faktor kenyamanan, maupun estetika. Contoh bangunan arsitektur rasionalisme yaitu Palazzo della Civiltà Italiana di Eropa. Melihat contoh bangunan di atas, dapat kita golongkan dengan arsitektur modern karena bentukannya yang mengikuti fungsi. Oleh sebab itu, arsitektur rasionalisme disebut juga fungsionalisme. Bentuk bangunan yang sederhana tanpa ada ornamen menjadikan bangunan ini tergolong modern. Arsitektur Art Deco. Gaya Art Deco mencerminkan maskulinitas dengan garis-garisnya yang tegas. Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri di Inggris pada penghujung abad ke-19 akibat penemuan mesin pabrik. Akhirnya tercipta suatu hal yang sangat sulit diciptakan oleh manusia waktu itu, yaitu garis lurus. Desain Art Deco pada masa itu memberikan kebebasan bagi desainer untuk menciptakan makna modern pada desain yang dibuatnya. Tak hanya pada bangunan saja, tetapi juga pada berbagai elemen kehidupan lainnya. Walaupun Art Deco sangat digemari oleh masyarakat saat itu, sayangnya gaya ini lenyap saat dunia mengalami keruntuhan akibat Perang Dunia Kedua yang berkecamuk. Karakteristik desain arsitektur Art Deco, yaitu yang pertama, adanya zigurat. Zigurat merupakan struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga. Bentuk arsitektur ini sebetulnya terpengaruh oleh gaya arsitektur purba dari Babilonia dan Mesir. Yang kedua yaitu bangunan dengan sisi melengkung. Namun tidak semua sisi menggunakan sudut melengkung. Hanya satu atau dua bagian sisi bangunan saja yang dibuat melengkung. Yang ketiga yaitu atap bangunan datar. Atap pada gaya Art Deco berbeda dengan atap kebanyakan rumah yang biasanya berbentuk miring. Art Deco merupakan turunan dari gaya kubisme yang sangat mengagumkan bentuk kubus. Yang keempat ada menggunakan glass block. Pada bangunan bergaya arsitektur Art Deco, penggunaan glass block atau blok-blok kaca digunakan dengan ekstensif sebagai pengganti jendela. Fungsi dari glass block ini adalah untuk memaksimalkan cahaya alami dari matahari masuk ke dalam bangunan. Berikutnya, penggunaan warna yang variatif. Desain Art Deco sangat terkenal dengan kreativitas, tampilan yang modern dan berbeda. Maka dari itu, pemilihan warna dalam desain Art Deco juga tidak mengenal batasan. Bahkan sering juga ditemukan penggunaan warna-warna terang yang mencolok dalam rumah bertema Art Deco. Yang ketujuh yaitu menonjolkan unsur abstrak.
Maksud saya yang keenam, yaitu menonjolkan unsur abstrak. Selain garis melengkung, ciri khas lain dari gaya Art Deco yang paling terlihat adalah paduan pada detail dekorasi yang sering terlihat kontras, namun tetap bisa terlihat serasi. Perpaduan berbagai bentuk ornamen, tekstur, dan warna memberikan kesan abstrak tersendiri dan menjadikan desain Art Deco semakin menarik. Dan yang terakhir yaitu gaya lampu yang khas. Lampu kerap menjadi penentu utama yang bisa mengubah suasana atau mood di dalam ruangan. Tidak hanya dilihat dari aspek fungsinya saja, estetika lampu juga patut untuk diperhatikan, termasuk pada gaya Art Deco. Sekian paparan tentang arsitektur rasionalisme dan Art Deco dari saya. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.